Halo Sobat Kepri. Setelah di video sebelumnya, kita telah belajar tentang IEPK dan FCP sebagai satu di antara metode untuk meningkatkan level IEPK. Pada kesempatan kali ini, mari kita mengenal FRA atau Fraud Risk Assessment sebagai metode lainnya untuk meningkatkan level IEPK. Bersama saya, Alvan Fajar. Di video sebelumnya, kita telah mengetahui apa itu fraud. Fraud adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya suatu kerugian yang dilakukan dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Lantas, risk itu apa? Risk atau risiko adalah suatu peristiwa yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan, yang peristiwa tersebut belum terjadi dan dapat berdampak negatif terhadap tercapainya tujuan organisasi. Simpelnya, fraud risk adalah kerentanan sebuah organisasi terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan. Maka dari itu, fraud risk assessment atau penilaian risiko kecurangan dapat diartikan sebagai sebuah proses proaktif yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui kerentanan organisasi atas kecurangan yang dilakukan oleh pihak internal ataupun pihak eksternal. Terdapat beberapa kategori risiko yang dimiliki oleh organisasi, seperti risiko operasional, risiko strategis, risiko hukum, risiko keuangan, risiko reputasi, dan risiko kecurangan. Risiko kecurangan sendiri adalah risiko yang pasti dimiliki oleh setiap organisasi yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian baik bersifat materi maupun non-materi. Fraud Risk Assessment wajib untuk diterapkan oleh organisasi karena terdapat 3 peran penting FRA. Yang pertama, Fraud Risk Assessment menghasilkan sebuah peta risiko kecurangan yang dapat membantu organisasi dalam merencanakan mitigasi risiko yang terukur dan komprehensif. Yang kedua, FRA merupakan instrumen deteksi dini terhadap risiko kecurangan. Dan yang ketiga, Fraud Risk Assessment merupakan sarana analisis dan evaluasi kelemahan-kelemahan terhadap program pengendalian kecurangan yang sudah ada atau yang existing. Kemudian, bagaimana tahapan dalam melakukan penilaian terhadap risiko kecurangan? Pada dasarnya, tahapan penilaian risiko kecurangan terbagi dalam 4 tahap. 1. Identifikasi risiko kecurangan. 2. Analisis risiko. 3. Menilai efektivitas pengendalian anti kecurangan. Dan yang keempat, respon terhadap risiko kecurangan. Pada tahap pertama ini, kita akan menjawab berbagai macam pertanyaan seperti apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana suatu kecurangan dapat terjadi. Dan untuk dapat menjawab berbagai pertanyaan tersebut, organisasi perlu untuk memahami proses kegiatan yang akan dilakukan di dalam FRA. Kemudian, mengidentifikasi setiap aktivitas dalam proses kegiatan tersebut. Organisasi juga perlu untuk berpikir sebagaimana pelaku fraud. Dan yang terakhir, organisasi perlu untuk mengidentifikasi tujuan atau sasaran dari FRA yang akan dilakukan. Tahapan ini akan menghasilkan sebuah daftar risiko kecurangan yang terdiri dari peristiwa risiko, penyebab risiko, pemilik risiko, dan program pengendalian yang sudah ada terhadap risiko tersebut. Untuk dapat melakukan identifikasi risiko kecurangan, kita dapat melakukannya dengan beberapa pendekatan, seperti workshop atau focus group discussion, survei, dan analisis manajemen. Tahapan kedua ini bertujuan untuk menentukan nilai dari risiko kecurangan dengan cara menghitung besarnya kemungkinan keterjadian dan signifikansi dampak dari risiko yang berhasil diidentifikasi. Pada tahap ini, organisasi melakukan identifikasi, evaluasi, dan penilaian terhadap sistem pengendalian anti kecurangan yang sudah ada mengenai seberapa mampu sistem tersebut dalam mencegah fraud yang berhasil diidentifikasi.
Batasan nilai perlu atau tidaknya dilakukan penambahan terhadap sistem pengendalian anti kecurangan didasarkan pada selera risiko yang dilihat dari matriks analisis risiko, yang merupakan titik temu antara nilai dampak dan nilai kemungkinan keterjadian dari risiko yang berhasil diidentifikasi. Jika nilai dari selera risiko berada pada angka 1 sampai dengan angka 15, berarti sistem pengendalian anti kecurangan yang sudah ada sudah memadai. Namun, jika nilai selera risiko ditemukan pada angka 16 sampai dengan angka 25, berarti diperlukan penambahan pada sistem pengendalian anti kecurangan. Berdasarkan peta risiko yang dihasilkan tadi, organisasi kemudian menentukan respon terhadap risiko yang berhasil diidentifikasi. Pada dasarnya, terdapat 4 respon yang bisa dilakukan terhadap risiko. Yang pertama adalah menghindari risiko. Respon ini dilakukan dengan cara menghindari atau menghentikan suatu tindakan atau suatu strategi yang diperkirakan dapat menyebabkan timbulnya suatu risiko. Respon menghindari risiko ini diambil dengan cara mempertimbangkan besaran dari kemungkinan keterjadian dan dampak dari suatu strategi. Contohnya, misalkan suatu strategi tetap terus dilakukan, maka akan menimbulkan sebuah kerugian yang luar biasa. 2. Mengurangi risiko. Pemimpin organisasi dapat merespon risiko dengan cara menurunkan tingkat risiko. Mengurangi risiko dapat dilakukan dengan 2 sudut pandang, yaitu mengurangi kemungkinan keterjadian risiko dan atau mengurangi dampak dari risiko yang berhasil diidentifikasi. 3. Berbagi risiko. Penanganan risiko jenis ini melibatkan pihak lain untuk ikut menanggung sebagian atau seluruh risiko. Pemindahan risiko bukan berarti mengurangi probabilitas atau dampak dari suatu risiko, melainkan hanya memindahkan risiko dari organisasi ke pihak lain dan tentunya dengan imbalan tertentu. Contohnya seperti asuransi atau kontrak lindung nilai. 4. Menerima risiko. Suatu organisasi dapat menerima risiko tanpa memitigasi, mengurangi, atau mentransfer risiko karena batas risikonya masih dalam batas risiko yang sesuai dengan selera risiko pimpinan organisasi, atau dalam kata lain, risiko tersebut masih dapat ditoleransi. Sekarang, mari kita mengisi tabel Fraud Risk Assessment atau Risk Register FRA. Contoh kasus dari risiko kecurangan yang berhasil diidentifikasi adalah pengurangan kualitas atau spesifikasi hasil pekerjaan pembangunan jalan. Pada kolom pertama adalah nomor urut, maka dari itu kolom ini kita isikan dengan angka 1. Kolom selanjutnya adalah tahapan proses. Pada kolom ini kita isikan sesuai dengan tahapan proses kegiatan. Kolom ini bisa diisikan dengan perencanaan, pelaksanaan, atau pelaporan atau pertanggungjawaban. Karena pengurangan kualitas atau spesifikasi hasil pekerjaan pembangunan jalan berada pada tahap pelaksanaan, maka dari itu kolom 2 ini kita isikan dengan pelaksanaan. Pada kolom ketiga adalah nama risiko. Kolom ini kita isikan sesuai dengan nama risiko yang berhasil diidentifikasi. Maka dari itu kolom ini kita isikan dengan pengurangan kualitas spesifikasi hasil pekerjaan pembangunan jalan. Kolom selanjutnya adalah skenario risiko. Kolom ini kita isikan dengan kemungkinan skenario terjadinya atau dilakukannya suatu kecurangan berdasarkan hasil dari analisis proses bisnis dan dibahas bersama pada saat sesi focus group discussion. Maka dari itu, pada kolom ini kita isikan dengan penyedia mengurangi kualitas atau spesifikasi jalan untuk mendapatkan keuntungan lebih dan menyesuaikan dengan nilai proyek yang telah dipotong untuk setoran kepada oknum. Kolom nomor 5 adalah pemilik risiko. Kolom ini kita isikan dengan siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko tersebut. Bisa organisasi secara keseluruhan atau unit kerja tertentu. Pada contoh kasus ini, kita isikan dengan Kepala Bidang Bina Marga. Kolom selanjutnya adalah penyebab risiko. Kolom nomor 6 ini kita isikan dengan kelemahan pengendalian yang menyebabkan timbulnya suatu risiko. Dan pada contoh kasus ini, kita isikan penyebab risiko dikarenakan adanya tekanan, yakni nilai kontrak yang sudah terpotong dan menyesuaikan dengan budget.
Kolom selanjutnya adalah pengendalian terpasang atau existing control. Pada kolom ini kita isikan dengan sistem pengendalian yang sudah ada, seperti SOP atau prosedur. Pada contoh kasus ini, kita isikan dengan kontrak dan addendum dan konsultan pengawas. Kolom selanjutnya adalah kemungkinan atau likelihood. Kolom ini kita isikan dengan besaran nilai kemungkinan keterjadian suatu risiko kecurangan dengan mempertimbangkan pengendalian terpasang yang sudah ada sebelumnya. Kolom ini kita isikan berdasarkan dengan hasil temuan audit internal atau eksternal dan penyimpangan yang sejenis yang terjadi sebelumnya. Untuk mengisi kolom ini, organisasi didampingi oleh tim dari FCP. Pada kasus ini, kita isikan dengan angka 3, dikarenakan kemungkinan keterjadiannya kadang terjadi. Nah, kolom selanjutnya atau nomor 9 adalah kolom dampak atau impact. Kolom ini kita isikan dengan besaran nilai jika suatu risiko benar-benar terjadi. Dampak dari risiko bisa saja berakibat kepada keuangan, reputasi, atau hukum dari suatu organisasi. Pada kasus ini, kita isikan angka dampak dengan angka 5 karena dampak yang dihasilkan sangat signifikan. Kolom selanjutnya adalah kolom besaran yang kita isikan dengan nilai titik temu dari nilai kemungkinan dan nilai dampak berdasarkan matriks analisis risiko. Pada contoh kasus ini, ketika angka kemungkinan di angka 3 dan angka dampak di angka 5, maka dari matriks analisis risiko ditemukan angka 22 untuk diisikan ke dalam kolom nomor 10. Selanjutnya adalah kolom nomor 11, yakni uraian dampak. Kolom ini kita isikan dengan uraian dari dampak yang telah kita tentukan besaran nilainya pada kolom nomor 9 tadi. Pada contoh kasus ini, uraian dampaknya kita isikan dengan kerugian finansial. Kolom selanjutnya adalah rencana mitigasi. Pada kolom 12 ini, kita isikan dengan rencana mitigasi atau mengurangi risiko yang akan dilakukan terhadap risiko yang berhasil diidentifikasi. Pada contoh kasus ini, rencana mitigasi yang akan dilakukan adalah berkoordinasi dengan tim teknis serta melakukan pengujian mutu. Lantas, bagaimana dengan Pemda yang telah menerapkan manajemen risiko strategis Pemda, manajemen risiko strategis OPD, dan manajemen risiko operasional OPD? Pemda dapat tetap melanjutkan menggunakan manajemen risiko yang telah berjalan, dengan contoh seperti ini, yang telah diintegrasikan dengan tabel risiko operasional OPD dan ditambahkan dengan kolom skenario risiko. Selanjutnya, bisa dilanjutkan dengan tahap analisis risiko, risk prioritas, RTP risk, dan seterusnya, seperti yang selama ini telah berjalan. Nah, Sob Waskepri, dengan memahami dan menerapkan FRA, organisasi dapat lebih mampu dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko yang ada di organisasi secara lebih tepat. FRA tidak hanya berperan sebagai instrumen deteksi dini saja, melainkan FRA juga memiliki peranan penting dalam menciptakan sistem pengendalian internal yang lebih tangguh dan berkelanjutan guna meningkatkan level IEPK. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sob Waskepri.